Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kitab Al-Janaiz, yang mana pada malam hari ini setelah selesai kita membahas tentang mengkafani jenazah, maka kita akan memasuki pembahasan tentang salat jenazah. Maka pada malam hari ini kita akan membahas pertama tentang hukum salat jenazah, keutamaan salat jenazah, kemudian jenazah-jenazah yang disolatkan dan jenazah-jenazah yang tidak disolatkan. Jadi pembahasan kita malam ini adalah salat jenazah. Pertama, hukumnya. Para ulama sepakat bahwasanya hukum mensalatkan jenazah itu adalah fardu kifayah. Di antara dalil akan hal tersebut, pertama di dalam surah At-Taubah ayat 84. At-Taubah ayat 84, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih." Dan janganlah engkau wahai Muhammad melaksanakan salat jenazah untuk seorang pun di antara mereka yang mati selama-lamanya, dan jangan pula engkau berdiri di kuburnya. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi SAW untuk mensolati jenazah orang munafik. Apa alasannya? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat ini orang munafik itu ya orang kafir, dilarang untuk disolati. Maka bisa dipahami berarti kalau dia bukan munafik, bukan orang kafir, maka disolati. Baik, ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah, dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalli 'alaiha. Jadi seseorang atau didatangkan jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan. Faqala, maka beliau bertanya, hal alaihi min dain, apakah ia mempunyai utang? Qalu la, maka dikatakan tidak, dia tidak punya hutang. Fasalla alaihi, maka beliau pun menyolatkannya. Summa utiya bijanazatin ukhra, kemudian dibawakan jenazah yang lain. Faqala, maka beliau bertanya lagi, hal alaihi min dain, apakah dia punya hutang? Maka dikatakan na'am, ya dia punya hutang. Maka Nabi SAW bersabda, sallu ala sahibikum, ya salatkanlah sahabat kalian ini. Ya, beliau tidak mensalati, tapi beliau menyuruh sahabat yang lain untuk mensalati. Di sini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensalatkan, dan ini menunjukkan bahwasanya salat tersebut wajib karena hukum perintah adalah wajib. Dan di sini Nabi tidak mensolati, berarti kewajiban tersebut bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah, sebagian saja. Kalau sudah mensolatkan maka kewajiban yang lain gugur. Ya. Kemudian dilanjutkan, ketika Nabi SAW menyuruh sahabat saja mensolati orang ini, maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, alayya dainuhu ya Rasulullah. Utangnya menjadi tanggunganku wahai Rasulullah. Aku yang menanggung hutangnya. Fasalla alaihi, maka Nabi SAW pun mau mensolatkan orang tersebut. Baik, maka dari hadis ini ya, pertama hukum mensolati adalah wajib, ya, dan wajibnya adalah kifayah. Kemudian juga di sini juga menunjukkan orang yang punya hutang, ya Nabi SAW tidak mau mensolatinya. Ya, kenapa Nabi SAW tidak mau mensolatinya? Ya, sebagai bentuk pelajaran bahwasanya perkara hutang itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara sepele. Artinya jangan seseorang bermudah-mudah dalam masalah hutang. Baik. Nah, jadi ini dalil dari sunnah. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad tuwfiyal yawma rajulun salihun minal habash fahalummu fasallu alaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata beliau, telah meninggal dunia hari ini seorang lelaki saleh dari Habasyah. Maksudnya siapa? An-Najasyi. Ya. Nah, karena tidak ada yang mensalatkannya, ya karena kaumnya adalah kaum Nasrani, maka tidak ada yang mensalatkannya, maka Nabi SAW mengatakan, maka salatlah kalian atasnya. Maka di sini juga perintah, dan perintah hukum asalnya adalah wajib. Nah, berkaitan tentang salat gaib, ya nanti kita bahas insyaallah. Baik. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, as-salatu 'alal mayyit fardu kifayatin bila khilafin 'indana wa huwa ijma'un. Salat atas jenazah itu adalah fardu kifayah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan kami, dan ini adalah ijma', ya, kesepakatan para ulama. Baik, nah ini adalah berkaitan tentang hukum salat jenazah, yaitu fardu kifayah. Kemudian apa keutamaan mensalatkan jenazah? Apa keutamaan mensalatkan jenazah? Baik, silahkan dibuka hadis nomor 594. Baik. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah
hingga selesai disalatkan, maka bagi dia 1 qirat, dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah hingga selesai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila, kemudian ditanya, wa mal qiratan, ya, apa itu qiratan atau 2 qirat, ya, berapakah ukuran dari 2 qirat tersebut? Qala, beliau bersabda, mislul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih, wali muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, sampai selesai dimasukkan ke liang lahat, ya, hatta tuda'a fil lahdi, baik, sampai selesai dimasukkan ke liang lahat. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, bagi dia mendapatkan 1 qirat. Itu kalau hanya salat. Hadis berikutnya, walil Bukhari, man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mislu Uhudin. Dan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala, dan ia tetap terus bersama jenazah itu sampai selesai disalatkan dan selesai dikuburkan, maka ia akan pulang dengan membawa 2 qirat. Masing-masing qirat sebesar gunung Uhud. Jadi orang yang mensalatkan jenazah itu akan mendapatkan pahala 1 qirat. Nah, dijelaskan 1 qirat itu adalah seperti gunung Uhud, ya. Nah, pian tahu berapa besarnya gunung Uhud? Kalau panjang itu sampai 7,5 kilometer panjangnya. Kalau lebarnya itu sekitar 2 sampai 3 kilometer. 7 kali 3. Kalau tingginya itu 1077 meter. Ya. Kira-kira beratnya berapa tuh? Adakah yang menimbang, ya? Ya. Mungkin miliaran ton, ya. Berapa beratnya wallahu alam. Tapi yang jelas ini menggambarkan bahwasanya ya, menyolatkan jenazah itu pahalanya sangat besar. Maka jangan disia-siakan. Ya, sebagian orang itu, ya, karena dia dipanggil, ditugaskan untuk membawa jenazah gitu, ya. Dia cuma standby di luar menunggu selesai orang sholat, ya, orang sholat jenazah selesai, dia baru beraksi. Cuma membawakan saja, dia sendiri nggak sholat, maka ini adalah kerugian, ya, kerugian yang nyata. Padahal mungkin saja bagi dia untuk sholat, ya, tapi dia menyia-nyiakan pahala tersebut. Namun dan juga sebagian orang, ya, pokoknya kalau tidak ada undangan kifayah, dia nggak mau sholat jenazah, ya. Walaupun misalnya mungkin di samping rumah, ya, ada sholat jenazah, dia tidak mau. Kenapa? Nggak ada amplopnya katanya. Maka ini adalah kerugian yang besar tadi. Pahalanya itu sangat besar seperti gunung Uhud kan. Baik, maka sekali lagi kita katakan bahwasanya mensalatkan jenazah itu pahalanya sangat besar. Maka kalau ada orang yang meninggal, ayo, ya, bersemangat untuk bisa ikut mensalatkan, dan lebih baik lagi kalau bisa sampai ikut menguburkan. Baik. Nah, jadi ini adalah keutamaan mensalatkan jenazah. Kemudian kita berpindah ke pembahasan jenazah-jenazah mana saja yang wajib disolatkan. Jenazah-jenazah mana saja yang wajib untuk disolatkan. Maka kita katakan, ya, secara umum yang wajib disolatkan itu adalah setiap muslim berumur
berapa? 4 bulan. Setiap muslim berumur 4 bulan. Kalau 4 bulan berarti ini keguguran nih, tapi sudah umurnya 4 bulan, sudah ditiupkan ruh. Jadi setiap muslim berumur 4 bulan atau lebih, ya, jadi maksud 4 bulan di sini adalah ketika dia keguguran. Bukan setelah lahir umurnya 4 bulan, enggak. Tapi keguguran di dalam perutnya dia sudah berumur 4 bulan, kemudian keguguran. Nah, keguguran ini wajib disalatkan. Jadi setiap muslim berumur 4 bulan atau lebih yang tidak mati, di mana? Di medan peperangan memerangi orang kafir. Jadi ulangi, siapa yang wajib disalatkan? Setiap muslim berumur 4 bulan atau lebih yang tidak mati di medan peperangan memerangi orang kafir, maka ini diwajibkan untuk disolatkan. Baik. Sekarang kita berpindah. Terus jenazah-jenazah mana saja yang tidak wajib disolatkan? Ya, sebenarnya ini diambil dari tadi, ya, dari jenazah-jenazah yang wajib disolatkan. Bisa diambil kesimpulan di situ siapa saja yang mereka tidak wajib disolatkan atau tidak boleh disolatkan bahkan. Di antara mereka yang tidak wajib disolatkan adalah orang yang mati syahid di medan peperangan. Ini yang pertama. Jadi jenazah yang tidak disolatkan, pertama orang yang mati syahid di medan peperangan. Mana dalil akan hal tersebut? An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin, ya, memerintahkan untuk para jenazah syuhada yang terbunuh dalam perang Uhud untuk dikubur dengan darah-darah mereka, ya, jadi dengan baju-baju mereka, dengan darah-darah mereka, ya. Walam yusalli alaihim walam yughassilu, ya. Dan Nabi SAW tidak mensolati mereka dan mereka tidak dimandikan. Ya, kita sudah sebutkan di antara jenazah yang tidak dimandikan itu adalah para syuhada. Maka selain mereka tidak dimandikan, mereka juga tidak disolatkan. Baik. Kemudian dalil yang lain dari Jabir juga bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang dari korban, ya, perang Uhud dalam satu kain. Kemudian beliau bertanya, ayyuhum aktsar akhdhan lil Quran? Siapakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa idza usyira lahu ila ahadihima, kalau ditunjukkan salah satu di antara keduanya, qaddamahu fil lahdi, maka dialah yang didahulukan di lahat. Ya. Nah, berkaitan tentang menguburkan nanti pembahasannya insyaallah. Wa qala, dan beliau bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah, aku adalah saksi atas mereka pada hari kiamat. Wa amara biddafnihim fi dimaihim, dan beliau memerintahkan agar mereka dikuburkan dengan darah mereka. Walam yughassalu, dan tidak dimandikan. Walam yusalli alaihim, dan beliau tidak salat atas mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, kenapa mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka? Ya, karena itu sebagai bukti bahwasanya mereka telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
ya, dan pada hari kiamat kelak darah mereka itu warnanya memang merah darah, tetapi wanginya nanti wangi al-misk atau kasturi. Baik. Kemudian juga di antara alasan kenapa jenazah orang yang mati syahid itu tidak disolatkan, karena solat itu, ya, itu ibarat syafaat bagi mereka, bagi jenazah. Ya, sementara orang-orang yang mati syahid itu kan sudah diampuni dosa-dosa mereka. Ya, jadi mereka tidak memerlukan hal itu lagi. Baik karena mereka sudah diampuni dosa-dosa mereka, maka tidak memerlukan lagi untuk disolatkan. Kemudian juga di antara syarat jenazah itu bisa disolatkan, mereka harus dimandikan terlebih dahulu. Ya, jadi tidak boleh misalnya ada seorang meninggal langsung disolatkan tanpa dimandikan, tidak boleh. Di antara syarat sah jenazah itu dimandikan, dia harus disolatkan, dia harus dimandikan terlebih dahulu. Nah, sekarang ya jenazah dari para syuhada tadi tidak dimandikan, maka tidak sah untuk salat atas mereka. Wallahu alam. Nah, jadi ini adalah di antara dalil bahwasanya orang yang mati syahid di medan peperangan itu tidak disolatkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jenazah yang tidak disalatkan adalah janin yang umurnya kurang dari 4 bulan. Ya, janin yang umurnya kurang dari 4 bulan. Jadi kalau ada yang keguguran dan umurnya belum 4 bulan, berarti belum ditiupkan roh. Kalau belum ditiupkan roh, maka dia bukan jenazah namanya. Mayit itu kapan dikatakan mayit? Kalau dia pernah ada rohnya, kemudian dicabut rohnya, maka jadilah mayit. Kalau dari awal nggak pernah ada roh, ya bukan jiwa namanya, maka tidak wajib untuk dimandikan, nggak wajib untuk disolatkan. Baik. Yang ketiga, yang tidak disolatkan adalah orang kafir. Dan orang kafir macam-macam ya. Bisa kafir asli, atau murtad, atau munafik yang nampak nifaknya. Ya. Jadi bisa kafir asli, orang murtad, atau yang munafik yang nampak nifaknya. Baik, makanya di zaman Nabi SAW ya Nabi tidak mensalatkan orang-orang munafik ya. Di antara dalil akan hal ini tadi dalil dalam surah At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat jenazah untuk seorang pun di antara mereka yang mati selama-lamanya. Dan jangan pula engkau berdiri di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Alasan lain kenapa tidak boleh, karena salat jenazah itu kan tujuannya adalah memintakan ampun untuk jenazah. Makanya doa-doanya kan untuk supaya Allah mengampuni dia. Sementara orang kafir itu tidak boleh dimintakan ampunan untuk mereka. Kemudian kalaupun kita mintakan ampunan kepada mereka, maka mereka tidak akan diampuni. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 80, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Sekalipun engkau wahai Muhammad memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya. Jadi sebanyak apapun kita memintakan ampun untuk mereka, maka tidak akan diampuni. Itu orang-orang kafir. Di sini disebutkan walaupun 70 kali engkau memintakan ampun untuk mereka tidak akan diampuni.
Maka jangan dipahami, oh kalau 71 kali gimana? Ya, 70 di sini maksudnya banyak, menunjukkan banyak. Ya. Artinya sebanyak apapun engkau memintakan ampun untuk mereka tidak akan diampuni. Baik. Nah, cuman ada satu kasus kalau misalnya terjadi campur baur antara jenazah kaum mukminin dengan jenazah orang-orang kafir. Dan tidak bisa dibedakan nih, yang mana orang kafir, yang mana orang muslim. Ya. Seperti mungkin ada bencana alam, peperangan besar, dan seterusnya. Maka, jika jenazah kaum muslimin bercampur dengan jenazah kaum kafir, ya orang-orang kafir, maka wajib dimandikan seluruhnya dan disalatkan semuanya. Ya. Walaupun misalnya kita tahu jumlah muslimin ada atau sedikit, lebih sedikit daripada orang-orang kafir. Ya, tapi karena di situ ada orang muslim, maka semuanya wajib untuk disalatkan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena kewajiban memandikan dan mensalatkan ini kan wajib untuk jenazah kaum muslimin. Ya. Dan tidak mungkin kita bisa melaksanakan kewajiban tersebut kecuali dengan mensalatkan semuanya. Kalau hanya sebagian, bisa jadi yang sebagian itu kaum muslimin, maka kita tidak mensalatkannya. Ya, nah ini masalahnya karena kita benar-benar tidak tahu yang mana muslim, yang mana kafir. Kalau bisa dipisah, oh ini muslim, ini kafir, ya udah gampang. Ini masalahnya nggak tahu yang mana muslim, mana kafir. Ya, baik. Nah, jadi prinsipnya dalam masalah ini tetap kita salatkan semuanya, ya, dan ini termasuk kondisi darurat, ya. Maka tidak masalah walaupun ternyata ada orang-orang kafir di situ, ya. Kemudian, jadi kalau kita contohkan ya untuk kasus ini, misalnya mungkin ada sebuah kapal yang penumpangnya itu ada muslimnya, ada kafirnya, tenggelam di lautan. Ya. Maka datanglah tim Tim SAR. Dan mereka berhasil menemukan banyak jenazah. Tapi kondisi jenazah itu sulit dikenali, ya. Mungkin identitasnya hilang, atau mayatnya sudah rusak, pakaian rusak, dan seterusnya. Jadi susah dibedakan yang mana muslim, mana yang kafir. Apa yang harus dilakukan? Mereka dikumpulkan semua, mandikan semuanya, disalatkan semuanya, ya, dan dikafani dan dikuburkan, ya. Dan dikuburkan tetap di pemakaman kaum muslimin, karena ini adalah kondisi darurat tadi. Maka dengan cara ini kewajiban umat muslim untuk mengurus jenazah saudara mereka itu dipastikan terlaksana. Ya, walaupun ternyata jenazah kafir juga ikut diurus di situ. Baik. Kemudian, apakah pelaku dosa besar itu disolatkan? Apakah pelaku dosa besar disolatkan? Jawabannya, ya, tetap disolatkan. Dia kan masih muslim, ya. Hanya saja dimakruhkan bagi tokoh agama, bagi imam besar untuk mensolatkannya, ya. Kenapa? Ya, karena sebagai bentuk peringatan agar orang-orang tidak melakukan perbuatan dia. Ya, kalau dia tahu, wah nanti kalau aku mati dalam keadaan melakukan dosa besar, nanti imam besar atau tokoh masyarakat tidak akan mensolatkanku, maka dia pun berhenti dari perbuatan tersebut. Mana dalil bahwasanya dimakruhkan bagi tokoh masyarakat untuk mensolatkannya, ya, tapi tetap disolatkan bagi mereka yang melakukan dosa besar, yaitu dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam
tufiya yauma Khaybar, bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Khaybar. Fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu disebutkan kepada Rasulullah. Faqala, maka beliau bersabda, sallu ala sahibikum, salatlah untuk sahabat kalian. Oh, berarti Nabi tidak mensalatkannya nih. Fataghayyarat wujuhun nasi lidzalik, maka wajah-wajah orang pun berubah karena ucapan beliau itu. Artinya kenapa beliau tidak mau mensalatkan orang ini? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat gulul. Apa itu gulul? Mengambil harta rampasan perang diam-diam secara curang. Sebelum dibagikan, dia sudah ambil duluan, ya. Nah, ini disebut dengan gulul. Dan itu termasuk dosa besar. Nah, ternyata sahabat ini melakukan itu. Makanya Nabi menyuruh agar sahabat yang mensalatkannya. Kemudian kata sahabat ini, fafatashna mata'ahu, maka kami periksa barang-barangnya, fawajadna fihi kharazan min kharazil yahud, maka kami temukan di dalamnya ada semacam manik-manik perhiasan orang Yahudi di situ, la yusawi dirhamain, yang harganya tidak sampai 2 dirham. Ya. Maka walaupun harta gulul itu sedikit, tetap dosa besar. Nah, ini menyebabkan dia tidak mau disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi tidak mau mensolati orang ini. Baik. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Baik, kemudian juga kisah yang lain. Silahkan buka hadis nomor 579. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi masyaqis, pernah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak panah. Falam yusalli alaihi, rawahu Muslim, maka beliau pun tidak mensalatkannya. Hadis riwayat Muslim. Dan bunuh diri juga termasuk dosa besar. Baik, maka ini menunjukkan bahwasanya ketika ada pelaku dosa besar meninggal, maka tokoh masyarakat tidak mensalatkannya, ya, tapi yang lain tetap mensalatkannya. Baik. Adapun kisah wanita yang berzina setelah dirajam dan Nabi SAW tetap mensalatkannya, ya, sebagaimana hadis nomor 578, hadis sebelumnya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil Ghamidiyah, dari Buraidah tentang kisah wanita Ghamidiyah allati amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina, yang mana Nabi SAW menyuruh para sahabat supaya merajamnya karena dia berzina. Qala, ya, perawi mengatakan, summa amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat, rawahu Muslim. Maka beliau memerintahkan untuk dirajam, lalu disolatkan dan dikubur. Dalam riwayat yang lain beliau sendiri yang ikut mensolatkannya. Baik, jadi seorang wanita dari kabilah Ghamid namanya, ya, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui perbuatannya. Dia berkata, ya Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah aku. Nah, ini, ya, seorang muslim yang berbuat maksiat, dia terbakar dengan maksiatnya tersebut. Ya, dia merasa tidak tenang, merasa sakit hatinya karena dia telah melakukan perbuatan tersebut. Dan ini adalah hati seorang yang beriman. Jadi ketika seorang berbuat maksiat, hatinya itu menjadi tidak tenang, maka ketahuilah di situ ada keimanan.
Sebaliknya kalau seorang yang bermaksiat cuman dia biasa-biasa saja, ya, maka keimanannya itu bisa dikatakan hilang atau sangat sangat lemah. Maka sahabat ini tidak tahan dengan kondisi dia, maka dia mengaku di hadapan Nabi SAW, maka dia ingin disucikan, maksudnya ditegakkan hukum had kepada dia. Tapi Rasulullah SAW berpaling dari dia. Jadi pertama kali dia ngaku, ya, Rasulullah tidak menanggapi apa-apa. Ada yang mengatakan Nabi SAW sebenarnya tidak ingin, ya, pelaku zina itu untuk mengaku. Biar saja dia menyimpan dosanya tersebut, ya. Tapi ternyata tetap wanita tersebut datang lagi kepada Nabi SAW, bahkan disebutkan sampai 4 kali dia mengulangi perbuatannya, yaitu maksudnya mengulangi pengakuan dia berzina. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah engkau gila? Beliau ingin memastikan nih, apakah dia berkata sebenarnya atau tidak. Ya, maka dia bertanya, apakah Rasulullah bertanya, apakah engkau gila? Maka ia menjawab tidak. Lalu beliau bertanya lagi, apakah engkau hamil? Maka ia menjawab iya. Ya. Maka Rasulullah pun bersabda, pergilah sampai engkau melahirkan. Jadi beliau tidak menegakkan had terlebih dahulu, kecuali disuruh wanita tersebut untuk pergi dan melahirkan sampai dia melahirkan. Dan itu menambah siksaan tersendiri bagi wanita tersebut. Ya. Jadi setelah beberapa waktu setelah dia melahirkan, ya, dia bawa bayinya tersebut yang sudah lahir kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah nih, aku telah melahirkan. Ternyata tidak langsung ditegakkan had kepada wanita tersebut. Tadi Nabi SAW mengatakan, pergilah dan susuilah dia sampai engkau menyapihnya. Wah, ini lama lagi, sampai 2 tahun lagi. Ya. Maka setelah 2 tahun berlalu, jadi dia masih tersiksa dengan maksiatnya tersebut, maka datang lagi wanita tersebut kepada Nabi SAW setelah disapih dan dia membawa sepotong roti, menunjukkan anak ini sudah disapih. Ya Rasulullah, ini dia telah selesai aku susui dan ia telah makan makanan. Maka Rasulullah pun memerintahkan agar anak yang dia bawa itu diasuh oleh salah seorang kaum muslimin, lalu memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Nah, ketika dirajam, ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya, melemparkan kerikil untuk merajamnya, ya. Sangat keras lemparannya sampai disebutkan darah itu memercik dari wanita tersebut. Lalu mencaci wanita tersebut. Ini Khalid. Maka Rasulullah pun menegur Khalid. Mahlan ya Khalid. Tenang wahai Khalid. Fawalladzi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahib maksin la ghafiralah. Tenang wahai Khalid, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya dilakukan oleh seorang pemungut pajak yang zalim, niscaya Allah akan mengampuninya. Baik, di sini disebutkan kalau seandainya pemungut pajak yang zalim bertaubat dengan taubatnya wanita ini, niscaya akan diampuni. Ini juga menunjukkan bahwasanya pemungut pajak yang zalim, ya, itu dosa besar. Baik, maka kalau dia ingin diampuni harus bertaubat sebagaimana taubatnya wanita ini, dengan taubat yang luar biasa tadi. Baik, maka setelah wanita itu wafat, maka Rasulullah SAW pun mensalatkannya. Lantas Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mensalatkannya padahal dia berzina? Maka Rasulullah menjawab, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Artinya kalau ada 70 orang di Madinah yang melakukan dosa, ya, dan mereka bertaubat, ya, dikumpulkan taubat mereka, maka itu seperti taubat wanita ini. Artinya dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kisah wanita
Yang berzina ada juga yang lain selain wanita ini dan mirip kisahnya. Hanya saja dia langsung datang kepada Nabi SAW mengakui dia hamil. Ya, maka sama Nabi SAW pun menyuruh orang tadi untuk pergi sampai melahirkan anaknya, bahkan sampai menyapih anaknya. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun merajamnya, tetapi setelah itu beliau mensolatinya. Baik, nah kenapa Rasulullah SAW tetap mensolati mereka padahal mereka pelaku dosa besar yaitu berzina? Maka pertama kita katakan had yang ditegakkan tadi itu sudah menghapus dosanya, dan yang kedua ya, dua orang wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, taubat nasuha ya. Maka Nabi SAW pun tetap mensalatkan mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah inilah berkaitan tentang beberapa orang yang mana Nabi SAW tidak mensalatkan mereka ya, yaitu diantaranya tadi pelaku dosa besar. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Baik, apakah orang yang punya hutang disolatkan? Jawabannya iya ya. Jadi tetap disolatkan. Tetapi untuk tokoh masyarakat atau imam itu tidak mensolatkannya. Sebagaimana inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salamah bin Al-Aqwa tadi. Ketika ada didatangkan jenazah di hadapan Nabi SAW, maka beliau bertanya, apakah orang ini ada hutang? Kalau dikatakan tidak, maka beliau mensolatkannya. Tapi kalau ternyata orang ini punya hutang, maka Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, ya salatlah atas sahabat kalian. Maka datanglah Abu Qatadah menyatakan bahwasanya, ya Rasulullah, hutangnya menjadi tanggunganku. Maka saat itulah Nabi SAW mensalatkannya. Baik, maka kita katakan tadi tujuan Nabi SAW menolak menyolatkan jenazah yang punya hutang itu sebagai pelajaran bagi umatnya, bahwasanya agar mereka tidak meremehkan namanya hutang. Baik, dan perkara hutang itu merupakan perkara besar. Bahkan disebutkan orang yang mati syahid akan terhalang dari mendapatkan kenikmatan ya, disebabkan karena hutangnya. Maka dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jangan remehkan perkara hutang. Jangan mudah berhutang gitu kan. Dan jangan biasakan menunda pembayaran. Ya, ambil dululah kena bayarnya. Ya, sebagian orang kan seperti itu suka. Walaupun dia mampu sebenarnya, cuman lebih gampang aja ambil dulu nanti bayarnya. Baik kalau dia ingat, terkadang kalau perkara remeh dan terbiasa melakukan hal itu, ada kalanya dia lupa bayar hutang. Ya, maka ya pelajaran bagi kita semua ya dalam masalah hutang itu jangan bermudah-mudah. Kalau ada sudah duitnya misalnya kan, maka langsung bayari, jangan ditunda-tunda. Ya, khawatirnya meninggal sebelum sempat membayar hutang. Bagus kalau misalnya ahli warisnya tahu kalau si mayit punya hutang.
Kalau nggak tahu gimana? Yang ngutangin juga nggak nagih misalnya. Ya gimana? Baik, maka sekali lagi berkaitan tentang hutang, ya jangan disepelekan. Baik. Kemudian, apa hukum sholat pada sebagian tubuh jenazah? Misalnya yang ditemukan cuma kepalanya, ya, korban mutilasi ini misalnya. Yang ada cuma kepalanya, tubuhnya nggak tahu kemana. Atau cuma ada tangannya. Baik. Apakah ini disolatkan atau gimana? Ya. Yang dimandikan tetap dimandikan. Dikafani, ya dibungkus. Cuma disolatkan atau enggak nih? Ya. Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apabila hanya terdapat potongan jenazah, jadi jenazahnya tidak sempurna, apakah tetap dimandikan? Pendapat pertama menyatakan bahwasanya apabila ditemukan sebagian potongan jenazah, maka ia dimandikan dan disolatkan. Baik itu banyak bagiannya atau sedikit. Kalau banyak, misalnya seluruh tubuhnya ada kecuali tangannya, ya, kecuali kepalanya yang enggak ada misalnya, maka itu disolatkan. Atau yang sedikit tadi cuma tangannya doang, tetap disolatkan. Ini pendapat sebagian ulama dan ini diambil oleh mazhab Syafi'i dan Hambali, dan ini pendapat Lajnah Daimah. Baik, alasannya karena potongan tersebut bagian dari jenazah yang hukum asalnya wajib dimandikan, disolatkan, afwan. Adapun pendapat yang kedua menyatakan kalau potongannya kecil, artinya yang ditemukan itu sedikit, tangannya doang tadi, ya maka tidak disolatkan. Tapi kalau yang ditemukan itu lebih besar, yang hilang itu hanya sedikit, maka disolatkan. Nah, ini mazhab Hanafi dan Maliki. Baik. Sekarang penerapan untuk kasus ini berdasarkan dua pendapat ini, kalau yang ditemukan seluruh tubuh kecuali tangan, maka seluruh mazhab mengatakan wajib disolatkan. Baik. Nah, dia sudah disolatkan nih tanpa tangan, bahkan sudah dikuburkan. Lalu ketemu tangannya. Ketemu tangannya ternyata. Pertanyaan, apakah disolatkan lagi? Tangannya doang? Jawabannya tidak. Karena bagian besarnya sudah disolatkan, maka tangan itu sudah ngikut. Ya. Jadi kalau yang besar ditemukan sudah disolatkan, maka bagian kecilnya tidak perlu disolatkan lagi. Dan ini disepakati oleh semua mazhab. Yang menjadi masalah itu kalau yang ditemukan tangannya doang tadi. Kan menurut mazhab Hambali, Syafi'i wajib disolatkan. Kalau Hanafi, Maliki tidak disolatkan. Baik. Kalau ketemu bagian yang lain, ya tubuhnya sudah ditemukan semuanya, maka wajib disolatkan lagi menurut seluruh mazhab. Ya, bedanya tadi kalau hanya sebatas tangannya doang yang ditemukan, apakah disolatkan atau tidak? Maka pendapat yang lebih kuat tetap disalatkan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya, apa hukum mensolati jenazah yang tidak ada di hadapannya? Ya tadi masalah salat gaib. Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah salat gaib. Hadis tentang masalah ini itu tentang Najasyi. Tadi hadis nomor 582. 582, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fih. Bahwasanya Nabi SAW menyiarkan kabar kematian Najasyi pada hari meninggalnya. Wa kharaja bihim minal musalla, beliau pun keluar bersama para sahabat ke tempat salat. Wasafa bihim wa kabbara alaihi arba'an muttafaqun alaihi. Maka beliau pun meluruskan barisan mereka dan bertakbir 4 kali, muttafaqun alaihi. Maka ini dasar salat gaib.
Nah, para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi atau memahami hadis ini. Ada yang mengatakan ya salat ini khusus Najasyi saja. Ya, khusus Najasyi saja ya. Karena beliau memiliki jasa besar terhadap kaum muslimin. Ya, yaitu para kaum muslimin yang berhijrah ketika mendapatkan siksaan gangguan dari orang-orang Quraisy, ternyata Najasyi itu mau menampung kaum muslimin di negerinya, yaitu negeri Habasyah ya. Maka Najasyi ini ya, beliau adalah seorang raja yang mana umatnya atau apa namanya rakyatnya itu beragama Nasrani ya. Dan disebutkan Najasyi pun akhirnya masuk Islam dengan dakwahnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi masuk Islam. Kemudian Ja'far pun dan para kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah. Maka tinggallah Najasyi dengan rakyatnya yang masih Nasrani. Ketika dia meninggal, tidak ada yang mensalatkannya. Maka Nabi SAW pun menyuruh para sahabat untuk salat gaib. Nah, sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk Najasyi saja. Pendapat yang kedua mengatakan salat gaib itu disyariatkan untuk orang-orang yang berjasa besar terhadap Islam. Ya, jadi salat gaib itu boleh dilaksanakan untuk orang-orang yang berjasa besar terhadap Islam. Walaupun dia disolatkan, baik disolatkan ataupun belum disolatkan, maka tetap disyariatkan. Misalnya ada ulama besar di Saudi sana meninggal, tentunya orang di sana sudah mensolatkannya. Nah, apakah kita dianjurkan di Indonesia untuk salat gaib juga? Maka sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Baik, dan wallahu alam, dan inilah yang dipraktekkan di Arab Saudi sana. Ya, jadi ketika ada ulama tertentu yang meninggal bukan di Saudi misalnya, di tempat lain, maka orang-orang sana melaksanakan sholat gaib walaupun orang tersebut sudah disolatkan di tempat dia. Ini adalah pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini lebih condong kepada pendapat ini, ya, ini sholat gaib dianjurkan, disyariatkan untuk muslim yang meninggal di tempat yang jauh dan kita tidak tahu kita tahu bahwasanya tidak ada seorang pun yang mensolatkannya. Barulah disyariatkan salat gaib. Jadi ada saudara kita ya, entah di mana ya, di negeri orang kafir misalnya, meninggal dan kita tahu dia tidak disolatkan di sana, maka dianjurkan, disyariatkan bagi kita untuk salat gaib. Dan inilah wallahu alam yang pendapat yang lebih kuat. Baik, dan ini banyak dipilih oleh para ulama, wallahu alam. Karena gimana ya, tidak dinukil dari Nabi SAW bahwasanya beliau senantiasa salat gaib kepada setiap mayit yang gaib. Ya, padahal banyak para sahabat yang meninggal di luar kota Madinah. Maka tidak disuruh oleh Nabi SAW untuk salat gaib terus kepada mereka. Ya, alasannya karena mereka sudah disalatkan di tempat masing-masing. Begitu juga ketika Khulafaur Rasyidin meninggal, tidak ada riwayat yang menyatakan para sahabat melakukan salat gaib. Ya, jadi wallahu alam, salat gaib itu hanya disyariatkan untuk orang yang meninggal dan kita tahu orang tersebut tidak ada yang mensalatkannya. Wallahu taala alam. Nah, inilah pembahasan kita berkaitan tentang siapa yang disalatkan dan siapa yang tidak disalatkan. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.